Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi diskusi tentang uh, kalibrasi anak timbangan, khususnya mengenai ketidakpastian pengukurannya. Ya, berbeda dengan metode minggu kemarin. Jadi minggu ini kita akan membahas kalibrasi anak timbangan itu dengan metode Cisairo ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah ini referensinya ya, kalian bisa ngecek di Google. Nah, ini adalah jadi prinsip utama. Jadi seperti kita ketahui minggu kemarin, kalibrasi anak timbangan itu dibagi dua ya. Jadi kalibrasi AT ya. Itu dibagi dua. Ada disebut dengan perbandingan langsung. Terus ada disebut juga dengan diseminasi ya. Nah, untuk perbandingan langsung di sini massa nominal AT uji itu sama dengan massa nominal AT standar. Sedangkan diseminasi itu adalah massa nominal dari AT standar itu tidak sama dengan massa nominal standarnya ya. Jadi ini ada dua kemungkinan. Jadi ada diseminasi atas ini jika massa nominal AT ujinya lebih besar daripada massa nominal standar ya. Nah, kemudian diseminasi bawah itu jika massa nominal AT uji ini lebih kecil daripada massa nominal standar ya. Nah, untuk kasus ini di sini kalibrasi. Nah, di sini kan ada dua anak timbangan dengan kelas yang berbeda ya. Jadi kelas E2 dan kelas F1. Nah, kalian sudah mengetahui tentunya mana yang kelasnya lebih tinggi ya. Jadi kelas yang lebih tinggi adalah kelas E2 ya. Jadi E2 ini nanti dipakai sebagai standar ya. Sedangkan F1 ini sebagai AT uji ya. Nah, karena ini adalah perbandingan langsung, maka massa konvensional atau massa AT standar ini harus sama dengan massa dari AT uji ya. Berarti nanti mendekati AT ujinya juga sekitar 10.000 gram juga ya. Jadi ini karena massa konvensional atau massa nominal AT standar dan AT ujinya sama, ini dikenal sebagai perbandingan langsung ya. Nah, kita lihat di sini berikutnya, ini adalah contoh dari lampiran sertifikat ya. Ini biasa di lampiran sertifikat ini biasanya ada ketidakpastian ya. Nah, kemudian yang namanya anak timbangan ini biasanya untuk satu set ya, ini set AT ya. Jadi set AT ini mulai dari 1 gram hingga ke AT yang lebih gede ya. Jadi sampai yang massa nominalnya lebih gede ya. Nah, di sini kita lihat catatannya adalah, kalian lihat ketidakpastian yang dilaporkan adalah ketidakpastian bentangan ya. Jadi ini adalah U besar. Pada tingkat kepercayaan 95%. Makanya U besarnya adalah U95 ya. Nah, berikutnya kalian lihat di sini adalah identitas dari AT ujinya ya. Jadi di sini kalian lihat ini AT ujinya ya. Adalah ATF2 ya. Kemudian di sini kalian lihat ini adalah standarnya ya. Ini standar MS ya. Ini kelasnya E2 ya. Nah, yang namanya standar itu ya, kata kuncinya adalah tertelusur ya. Nah, di sini kita lihat kalibrasinya ini dilakukan dengan metode acuan ini ya, OIML R111 dan juga Cisairo ya. Kita lihat ya. Nah, ini di SPM ya, ini syarat teknis. Nah, syarat teknis ini diambil dari ini ya,
diambil dari OIML ya. OIML R111 ya. Nah, yang paling penting di sini dari OIML ini adalah jadi ketidakpastian ya, poin C ya. Kalian lihat poin C-nya ya. Poin C-nya adalah ketidakpastian masing-masing anak timbangan atau U besar untuk K sama dengan 2, baik berdasarkan massa konvensional atau massa sebenarnya, tidak boleh lebih dari sepertiga maksimum sepertiga dari kesalahan maksimum ya. Jadi poin C ini yang kemarin kita kenal ini sebagai MAU ya. Maximum allowable uncertainty ya. Jadi MAU ini lebih kecil atau sama dengan sepertiga dari MPE ya. Nah, ini massa konvensional yang didapat dari kalibrasi ini rentangnya adalah lebih besar dari M0 dikurangi BKD ya atau MPE minus ketidakpastian atau lebih kecil daripada M0 plus MPE dikurangi ketidakpastian ya. Kita lihat caranya ya. Misalnya ini kalian lihat timbangan yang ada di lab di PPSDK ya, ini mirip seperti ini ya. Misalnya kita lihat ini timbangan dengan resolusi 0,01 gram, kemudian repeatnya 7,4 mg. Nah, ini repeat ini adalah ini dari tipe A ya. Kemudian N-nya 10 dari 10 kali pembacaan. Kemudian kalian lihat di sini adalah rumus untuk menentukan massa konvensional AT uji ya, M-test ya. Jadi M-test ini adalah massa referensi ditambah dengan delta M. Delta M ini adalah selisih T dikurangi S ya, tes dikurangi standar. Ya, kita lihat. Jadi ini siklusnya adalah ABBA ya. Jadi ABBA ini adalah A ini adalah standar. Ini kemudian B ini adalah tes ya, uji. Kemudian ini standar ya. Kita lihat A-nya ini adalah standar dimasukkan ya. Pintunya dibuka, standar dimasukkan. Kita lihat pembacaannya ini ya, yang 10.000,06. Nah, kemudian kita catat ya. Kemudian kita tulis di tabel ya. Nah, ini sebagai A1 ya, A ya. Kemudian sekarang B itu berarti uji ya, AT uji kita masukkan. Nah, pembacaannya adalah 10.000,02. Selanjutnya kita tulis lagi di tabel ya, di tabel ini. Kemudian kita masukkan lagi AT uji yang kedua ya. Kan ABB ya. B-nya ini AT uji yang kedua ya. Nah, kita lihat. Oke. Buka. Masukkan. Kemudian keluar hasilnya. Kita tulis ya 10.000,03 ya di tabel. Nah, kemudian terakhir A-nya ya, ini adalah standar lagi masuk. Ya, jadi ini adalah 10.000,06. Ya, sehingga kita bikin selisihnya ya. Jadi selisihnya ini adalah B ini tes, A ini adalah standar ya. Jadi untuk siklus ABBA ini P dikurangi S-nya ada 2 ya. Yang pertama dengan yang kedua ya, sehingga nanti rata-ratanya adalah dibagi 2 ya. Kita lihat. Nah, jadi selisihnya kita dapat 0,035 ya, minus ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan massa konvensional AT uji adalah massa referensi ya ditambah dengan delta M. Ya, massa referensinya ini adalah massa dari sertifikat ya, ini MR ya. Kemudian untuk delta M-nya yang tadi dimasukkan ya, yang minus 0,035 ya, sehingga kita dapatkan 9.999,975 gram. Ya, ini adalah massa konvensional AT uji ya. Jadi massa konvensional ini rumusnya kalian jangan lupa adalah MT sama dengan MR ditambah delta M ya.
Nah, sekarang kita akan belajar ketidakpastiannya. Jadi ini berbeda dengan minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita ambil ketidakpastiannya dari OEML ya. Sekarang kita pelajari dari Chisairo ya. Nah, ini sudah dibuat dalam bentuk budget ketidakpastian ya. Jadi kalau kalian sudah melihat tabel seperti ini adalah disebutnya sebagai budget ketidakpastian ya. Nah, ini budget ketidakpastian. Ini ada 5 komponen: AT standar, instability, repeat, buoyancy, dan pembulatan. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama AT standar ya. Jadi AT standar ini didapat dari ketidakpastian di sertifikat ya, U besar dibagi dengan nilai K ya. Kita lihat lagi di sertifikatnya. Ya. Jadi U besarnya adalah U sertifikat, KI-nya adalah K dari sertifikat ya. Kemudian koefisien sensitivitas ini C ya. CI ya, CI-nya sama dengan 1. Kemudian derajat kebebasannya dilihat dari dari tabel T student ya. Jadi dari nilai K ini, lihat nilai K-nya di dalam tabel T student ini refer ke derajat kebebasan mana gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat ya. Jadi di sini yang pertama adalah kalian cari U besarnya ya. Jadi ini U besarnya ya. Nah, ini adalah U besarnya. Jadi 0,005 gram ya. Dengan faktor cakupan K sama dengan 2,1 ya. Oke. Ini nanti kita masukkan ke tabel. Jadi U besarnya 5, KI-nya sama dengan 2,1 ya. Jadi U kecilnya sama dengan U besar dibagi dengan K ya. Nanti kita lihat. Nah, ini CI-nya sama dengan 1 ya. Nah, untuk KI yang tadi ya, kalian lihat ini semua adalah nilai K ya. Nah, kalian lihat nilai K yang di kita adalah K-nya sama dengan 2,1. Kalian lihat 2,1 pada tingkat kepercayaan 95%, berarti di sini ya. Nah, di sini kalian lihat K-nya yang mendekati nilai 2,1 ya, berarti di antara ini dan ini ya. Nah, jadi bisa dibilang untuk K sama dengan 2,1 ya. Jadi untuk K sama dengan 2,1 derajat kebebasannya adalah di antara 17 dan 19. Berarti berapa? Sekitar 18 ya. Nah, nanti ada yang namanya kalau rentangnya cukup jauh, itu misalnya dari 20 ke 25, itu ada yang namanya interpolasi ya. Nah, nanti kita coba ya interpolasi ya. Tapi untuk yang ini karena rentangnya sempit ya, ini nggak usah interpolasi ya. Jadi ini cukup langsung ditebak ya. Kalau di antara 17 dan 19 berarti apa? Berarti 18 ya. Berarti derajat kebebasannya adalah 18 ya. Nah, kemudian nilai 18 ini kita masukkan ke ke ini ya. Nah, ini ke tabel ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung KI-nya sama dengan 2,1, CI-nya sama dengan 1, maka CUI-nya, CI kali U kecil I itu sama dengan 2,381 ya. Kemudian 2,381 ini dikuadratkan dapat nilai ini. Kemudian ini dipangkat 4-kan dibagi dengan derajat kebebasan ya, sehingga didapatkan nilai 1,7 kali 10 pangkat 0 ya. Nah, ini adalah nanti kalian pakai untuk menghitung derajat kebebasan efektif ya. Nanti kita lihat. Ini berikutnya adalah sumber ketidakpastian yang kedua berasal dari instability AT standar. Ya, instability AT standar ini adalah ketidakstabilan dari massa konvensional AT standar ini dari beberapa hasil kalibrasi ya. Jadi misalnya ini kalibrasi
ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sampai ke-7 ya. Nah, kita lihat ternyata masa konvensionalnya fluktuatif ya. Nah, kalau misalnya dia konstan berarti dia lurus ya. Nah, di sini ternyata fluktuatif. Karena fluktuatif, ini makanya ada yang namanya faktor instability AT standar ya. Nah, di sini kita lihat misalnya ini untuk hasil kalibrasi pertama ya. Misalnya untuk yang 200 ya masa konvensionalnya. Nah, ternyata ya di sini 200 bintang. 200 bintang misalnya di sini 200 pas. Ternyata di kalibrasi yang kedua ini berubah. Ya, jadi 199,99994 ya. Ini adalah contoh dari ini apa? Instability ya. Nah, ini adalah contoh dari instability ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah dari sertifikat kalibrasi ya. Ini adalah K-nya 2,1 pada tingkat kepercayaan 95% ya. Kita lihat, nah instability ini tergantung dari berapa banyak jumlah data kalibrasi yang kita punya ya. Jadi kalau data kalibrasinya kurang dari 5, kita bisa langsung estimasi ya. Ketidakpastiannya adalah 8% dikali BKD dari AT standar ya. Misalnya kalau dalam kasus ini adalah BKD AT standar E2 ya. Nah, ini K-nya sama dengan 1, koefisien sensitivitasnya 1. Nah, derajat kebebasannya adalah 4. Karena apa? Karena nilai 4 ini didapatkan dari 5 kurangi 1 sama dengan 4 ya. Kemudian kalau misalnya instability-nya dari kalibrasi yang lebih dari 5, maka kita buat ini dalam bentuk apa? STDEP ya. Jadi ini adalah standar deviasinya ya. Nah, standar deviasi. Kemudian nanti K-nya, faktor cakupannya 1, koefisien sensitivitasnya 1, derajat kebebasannya adalah N dikurangi 1 ya. Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 10, berarti VI-nya sama dengan 10 kurangi 1 ya, sama dengan 9. Oke ya. Nah, ini kita lihat ya. Di sini, nah, ya, jadi misalnya kita ingin yang tadi ya, E2 untuk kasus yang 10 kilo ya, berarti yang ini ya, 15 miligram ya, berarti nanti karena data kalibrasinya misalnya kurang dari 5, maka kita pakai BKD dari AT standar ya, yaitu BKD dari AT E2 ya. Ya. Nah, berarti nanti kita lihat instability-nya berarti 8% dikali 15 mg ya, berarti nah kita lihat K-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1, berarti nanti CI dikali UI-nya adalah kita dapat 1,2 ya, kemudian V-nya 4, sehingga dari 1,2 ini kita kuadratkan dapat 1,44 ya. Kemudian CU pangkat 4 dibagi VI kita dapat nilai ini ya. Nah, sekarang berikutnya ke komponen yang ketiga yaitu repeat ya. Nah, kita lihat repeat di sini adalah yang pertama repeat dari standar deviasi dari selisih ya. Dari penimbangan ya. Nah, kita lihat di sini ini rumus standar deviasi. Ini derajat kebebasannya adalah N dikurangi 1 ya. Nah, kita lihat. Nah, selain itu kalau Cisairo ini memberikan pilihan ya. Selain repeat dari standar deviasi, nah, repeat ketidakpastiannya juga bisa berasal dari resolusi ya. Nah, resolusi ini rumusnya adalah akar 2 dikali D dibagi dengan 2 per akar 3 ya. K-nya sama dengan 1, derajat kebebasannya 1000 ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk ketidakpastian tipe B ya, biasanya ini derajat kebebasannya di set ke 1000 ya.
Nah, kita lihat di sini ada ketentuannya ya. Jadi kalau Cisairo ini tergantung dari kondisi ya. Jadi kalau misalnya standar deviasi dari repeat ya, dari repeatnya lebih gede, ini pakai rumus ini ya. Tapi kalau misalnya standar deviasinya lebih kecil daripada resolusi, maka kita pakai ketidakpastiannya dari resolusi ya. Nah, di sini kita lihat N delta M ini sama dengan 2. Ini adalah jumlah dari selisih ya. Jadi untuk ABBA ini jumlahnya 2 karena apa? Karena di sini ya, ini B1, A1, ini B2, A2 ya. Jadi B1 dikurangi A1 ya, ditambah dengan B2 dikurangi A2 ya, dibagi dengan 2 ya. Karena ini ada 2 selisih, makanya N-nya sama dengan 2 ya. Nah, di sini adalah contohnya. Kita lihat ketidakpastian dari repeat ternyata 7,4, sedangkan ketidakpastian S-res ini adalah 4,08 ya. Karena SM ini lebih besar ya, makanya yang dipakai adalah SM ya. Makanya kita lihat di sini SM. Jadi U dari repeatnya dia adalah SM dibagi dengan akar 2 ya. Jadi mirip dengan yang ini. Ya, jadi SM dibagi dengan akar M. Ya, akar N-nya itu adalah akar 2 ya. Nah, ini K-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil dari C dikali U kecil ya, sama dengan 5,23. Kemudian 9 ini adalah derajat kebebasannya ya. Jadi ini dari 10 kali pengurangan, 10 kali penimbangan, ini dikurangi dengan 1 ya. Jadi misalnya kita lihat di sini, nah ini ya, 9 ini ya, N-nya sama dengan 10, maka V-nya sama dengan 9 ya. Karena apa? Karena 10 dikurangi 1 sama dengan 9 ya. Kita lihat ya. Berikutnya adalah ini untuk buoyancy ya. Buoyancy ini adalah ketidakpastian yang berasal dari gaya apung udara ya. Nah, kemarin untuk yang OIML itu apa namanya, rumusnya lebih rumit ya, sehingga laboratorium itu banyak yang menggunakan pendekatan dengan Cisairo ya, khususnya untuk buoyancy ini ya. Kita lihat di sini khasnya. Jadi ketidakpastian buoyancy ini dihitung U besar sama dengan 4,5 ya, 4,5 kali 10 pangkat minus 6 kali selisih densitas dikali R dikali M besar ya. Ini kalian lihat satuannya, ini kilogram per meter kubik. Kemudian R ini adalah satuannya kebalikan dari satuan densitas ya, sehingga ini saling menghilangkan satuannya. Kemudian R besar ini adalah konstanta yang didapatkan dari tabel Cisairo ya. Ini berdasarkan apa, ketinggian ya. Ketinggian lab dari permukaan laut ya. Nah, jadi U besar buoyancy sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 6 kali delta densitas kali R besar dikali M besar ya. M besar ini adalah massa nominal dalam satuan gram ya. Nah, di sini kalian lihat K-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1, dan V-nya sama dengan 1000 ya. Nah, di sini kita lihat rentang densitas dari OIML ya. Ini kalian bisa dapatkan tabel ini dari OIML ya. Nah, di sini kita lihat asumsinya untuk kelas F2 ke bawah dianggap memiliki rentang 7.000 sampai 9.000 kg per meter kubik. Oke ya. Berarti sekarang adalah kita menentukan tentang R-nya ya, R besar. Jadi R besar ini tergantung dari altitude ya, atau apa namanya, ketinggian dari permukaan laut ya. Jadi ini adalah ketinggian ya.
Nah, kemudian di sini lihat untuk misalnya 200 ya, ketinggian 200 meter di permukaan laut. Ini R-nya sama dengan 0,037 ya. Nah, R ini nanti kita masukkan ya di sini. Jadi 4,5 kali 10 pangkat minus 6 kali 1340. Nah, 1340 ini didapatkan dari rentang AT uji ya. Rentang AT ujinya adalah apa namanya F2 ya. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini rentang maksimum dari AT ya. Di sini AT-nya adalah ternyata ini ya. Nah, dari sini ya. Ya, dari sini ya. Jadi dari 1340-nya itu adalah dari selisih densitas ya. Nah, di sini adalah 10 kilo ya. Kita lihat di sini 10 kilo. 10 kilo berarti yang ini ya, massa nominal yang ini ya. Nah, densitas AT ujinya adalah ini ya, antara ini atau ini ya. Oke, ya nanti kita coba lagi densitasnya ya. Jadi nanti pakai densitas ini ya. Oke, nah sekarang setelah semua komponen ketidakpastian ini kita dapatkan, ya, nanti kita buat apa namanya ketidakpastian gabungan, ya. Jadi ketidakpastian gabungan ini adalah jumlah dari CI dikali U kecil pangkat 2, ya. Nah, ini kita lihat di sini ketidakpastian gabungannya adalah 5,9952 ya. Kemudian kalian lihat setelah UC-nya ini diketahui ya. Jadi UC diketahui ya. Maka kalian bisa menghitung apa namanya? derajat kebebasan efektif ya. Jadi UC pangkat 4 dibagi jumlah dari CI dikali U kecil pangkat 4 dibagi dengan derajat kebebasannya masing-masing ya. Nah, kita lihat di sini derajat kebebasan efektifnya adalah 15,1 ya. Nah, jadi ini dibalikan ya. Dari V efektif ya. Ini berdasarkan tabel test student ya. Nanti kita lihat K-nya ya, kita cari K-nya. Tentu saja dalam kepercayaan 95% ya. Kita lihat di sini 15,1 ya. 15,1 ini adalah di antara 15 dan 20 ya, sehingga nanti kita perlu apa namanya interpolasi ya. Nanti kita akan bahas di slide terpisah ya, sehingga didapatkan K-nya adalah di sini 2,313 ya. Sehingga nanti ketidakpastian bentangannya adalah K dikali dengan U combine ya. Jadi U besar sama dengan K dikali UC ya. Nah, di sini dapat 12,77 mg ya. Kemudian penulisannya adalah jadi ketidakpastian ditulis maksimal dengan 2 angka penting ya. Ini pernah kita bahas di PTK. Kemudian pembulatan penulisan hanya dilakukan sekali pada akhir perhitungan ya. Ternyata pembulatan juga ini menimbulkan ketidakpastian ya. Nah, kita lihat untuk Cisairo ketidakpastian hanya ditulis dengan 1 angka penting ya. Jika angka pertama dari kiri bukan 0 adalah 5 atau lebih, maka ini adalah 1 angka penting ya. Nah, bisa ditulis dengan 2 angka penting jika angkanya adalah kurang dari 5 ya. Kita lihat di sini 1 angka penting ini adalah ekspresi
angka dalam bentuk apa namanya pangkat ya, pangkat kali 10 ya, 10 pangkat 1 ya. Ini adalah angka penting ya. Nah, kita lihat di sini ya. Makanya 12,77 ini dibulatkan menjadi 13 ya. Karena harus hanya satu angka penting ya di belakang komanya ya. Jadi hanya satu ya. Maka tidak boleh ada koma ya. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, ini adalah penulisan untuk massa konvensional ya. Tadi recall lagi dari rumusnya. Massa konvensional adalah MT sama dengan MR ditambah delta M ya. Nah, kita dapat ini sebagai massa konvensional AT uji. Kemudian untuk penulisannya ternyata kita harus melihat apa namanya digit dari ketidakpastiannya ya. Karena digit dari ketidakpastiannya hanya 3 ya, 1, 2, 3 ya. Berarti nanti penulisan dari hasilnya juga harus 3 ya. 1, 2, 3 ya. Berarti ini dicoret ya. Nah, berarti kita lihat hasil ketidakpastian bentangan adalah 12,77 mg. Dikarenakan angka pertama dari kiri ya, angka pertama dari kiri bukan 0, kurang dari 5 ya, kurang dari 5 yaitu ini ya, 1 ini ya. Maka ketidakpastian bentangan ditulis menjadi 2 angka penting ya, yaitu 13 ya, 1, 2 ya. Nah, 13 ini didapatkan dari pembulatan sebesar 0,5 mg ya. Pembulatan ini menimbulkan ketidakpastian ya. Nah, sehingga kita tulis pembulatan ini sebagai ketidakpastian pembulatan ya. Jadi UI sama dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pembulatan. K-nya sama dengan 1,75, C-nya sama dengan 1. Kemudian derajat kebebasannya adalah 1000 ya. Jadi kalau misalnya ketidakpastian tipe B ya, tipe B, terus kita tidak tahu N-nya ya, N-nya kita tidak tahu nih. Berarti diasumsikan VI-nya sama dengan 1000 ya. Oke, nah ini tabelnya sudah lengkap ya. Jadi ini 0,5 mg U besarnya, K-nya sama dengan 1,73, C-nya sama dengan 1. Nah, ini ya. Jadi kalian recall lagi dari rumus di atas ya. Jadi U kecil sama dengan U besar dibagi dengan K ya. Ini kalian lihat. Berarti 0,5 dibagi 1,73 kalian dapat 0,29 ya. Pi-nya 1000, kemudian ini dikuadratkan, ini ya. Ini dikuadratkan ke sini ya. Dapat 0,083, kemudian dipangkat 4 dibagi dengan derajat kebebasan ya. Nah, ini kemudian dari 5 komponen ini dihitung ulang lagi ketidakpastian gabungannya ya. Sehingga didapatkan angka yang berbeda ya di sini ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan massa konvensionalnya adalah ini, kita tuliskan di sertifikat, dan ketidakpastiannya adalah 0,013 gram ya. Pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupannya 2,13. Ya, terima kasih ya. Jadi ada 5 faktor ya, ada 5 komponen, yaitu AT standar, instability, repeat, buoyancy, dan pembulatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.